ya. Jangan takut sama Islam, jangan takut sama mereka. Kalian punya kekuatan yaitu di ekonomi. Teman-teman Kristen, kalian punya kekuatan di ekonomi. Kalian punya kekuatan di otoritas, pakai itu kekuatan tersebut. Jangan malah jilat-jilat pantat muslim. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Ya, beginilah adanya kalau saya harus mengoperasikan sendiri. Oke. Maaf teman-teman, kendalanya. Karena saya biasanya pakai 2 device. Ya, sekarang ini saya hanya pakai 1 device. Jadi agak-agak ada kendala. Ya, minggu lalu kita membahas bagaimana pesan-pesan Muhammad, yaitu penuh dengan terorisme, pembunuhan, kekejian. Ya, dia tidak lain adalah perampok. Nah, kita masuk ke halaman 94 ya. Ini dari cendekiawan-cendekiawan yang mempelajari kisah Muhammad, yang mempelajari sirah nabawiyah, mempelajari hadis dan juga mempelajari Quran. Ya. Kita langsung baca saja di sini ya. Awalnya Muhammad harus bertindak hati-hati karena tidak semua orang Madinah. Jadi dia hijrah ke Madinah. Karena dia diusir di Mekah. Dia mau dibunuh di Mekah, dia harus ngungsi ke Madinah. Nah, teman-teman, kita pikirkan begini ya. Muhammad kan mau dibunuh di Mekah. Ya kan? Karena pasukannya masih sedikit, dia tidak bisa melawan orang-orang Mekah. Lalu dia kabur ke Mekah. Jadi hal yang lumrah, hal yang biasa. Kalau seseorang mau dibunuh, dia harus keluar dari kota tersebut. Ketika saya keluar dari Islam, karena saya ini dulunya adalah anggota persekutuan terlarang atau organisasi terlarang NII, maka saya tahu resiko saya. Posisi saya bukan posisi ecek-ecek lagi. Buku-buku mereka saya sudah dapatkan. Jadi saya bisa bongkar. Makanya saya harus segera keluar dari Indonesia karena saya tahu resiko kalau saya tetap di Indonesia. Saya keluar dari organisasi, saya keluar dari Islam. Nah, awalnya Muhammad harus berhati-hati. Bedanya ketika saya keluar dan masuk ke Amerika, saya tidak membawa ajaran Islam, tapi saya sebagai agnostik. Saya sudah meninggalkan Islam. Saya tidak punya propaganda, tidak punya tidak membawa-bawa agama. Nah, di sini ketika Muhammad pindah ke Madinah, dia sudah memiliki rencana. Dia membawa agama, dia membawa propaganda. Muhammad harus bertindak hati-hati karena tidak semua orang Madinah menyambut dia. Dan posisi keuangan dia juga sedang lemah alias miskin. Posisi Muhammad dan pasukannya miskin karena Muhammad malas kerja. Orang-orang kadrun-kadrun Arab ini dan kadrun-kadrun pesek ini kan memang orang yang malas kerja. Kalau ditawarin kerja untuk demonstrasi, dikasih duit berapa? 100.000, 200.000 sehari, ayo sama nasi bungkus. Nah, itu pekerjaan mereka itu. Sehari-harinya mereka nganggur. 100.000, 200.000, 500.000 satu hari itu di Indonesia kan lumayan banyak ya.
Lumayan banyak kan? Kalau di sini Rp500.000 sehari, gue lepeh. Apa-apaan nih ngasih gue segini sehari. Ya, di sini kalau ada demo, ada juga memang di Amerika ini yang kerjaannya itu demo-demo. Itu kerjaan, pekerjaan pokok dia. Demo ke sana kemari dibayar. Minimal kalau orang lokal loh ya, itu dibayar $300, orang lokal. Kalau dia sampai traveling, itu biaya travelingnya dibayar. Paling enggak dia ngantongin $1.000. Oke, kita lanjut ya. Dia kemudian kecewa mendapatkan bahwa orang-orang Yahudi di Madinah pun menolak pengakuan kenabiannya. Orang-orang di Madinah, Yahudi Madinah, itu kan mengetes dia, bener nggak lu nabi? Dites, ternyata gagal. Ditanya, siapa 3 orang anak muda yang terkenal itu? Dijawabnya Seven Sleeper, ngaco. Muhammad lalu mulai mengirim pasukan-pasukan rampok. Jadi karena dia nggak ada kerjaan, dia udah mulai bangkrut, dia nggak diakui sebagai kenabiannya oleh orang-orang Yahudi, karena dia kan berharap kalau orang Yahudi mengakui kenabiannya, maka orang-orang Yahudi akan memberikan dia perpuluhan. Itu yang diarepin. Karena orang Yahudi percaya perpuluhan. Dan mereka akan memberikan perpuluhan kepada nabi mereka, atau yang diakui nabi. Ternyata nggak diakui. Miskinlah dia kan. Nah, jalan satu-satunya untuk menghidupi dia, menghidupi anak buahnya, pasukan kecilnya, dengan cara merampok. Di sini terbukti sebenarnya dia tidak lebih hanya seorang kepala bandit alias mafia yang tidak mau mencari nafkah dengan kerja halal. Jelas ya? Muhammad sendiri yang memimpin 3 ekspedisi perampokan terhadap karavan-karavan Mekah di jalur ke dan dari Syria yang hasilnya tidak sukses. Kalah. Sukses pertama mereka ada di Nakhla, ketika para muslim saat ini tanpa kehadiran Muhammad menyerang orang-orang Mekah di bulan suci. Nah, ini liciknya begini. Kalau di bulan suci itu kan namanya bulan Muharram, haram untuk berperang, menumpahkan darah. Makanya orang-orang Mekah di saat bulan suci nggak ada yang bersenjata. Diserangnya lah oleh Muhammad. Curangnya di sini. Makanya teman-teman Kristen, siapapun Anda, ya di luar Kristen pun seperti Hindu, Buddha, ketika Anda membuat perjanjian dengan orang-orang Islam, Anda hati-hati, kalau perlu jangan membuat perjanjian sama mereka. Harus hitam di atas putih, harus ada yang dipegang. Ya, harus ada yang dipegang. Hati-hati. Karena ini rohnya Muhammad ini. Meskipun saya tahu ya, teman-teman di Indonesia itu meskipun KTP-nya masih Islam, tapi mereka semua sudah murtad. Gila-gilaan. Luar biasa Indonesia, murtad. Ya. Sebentar lagi akan menjadi negara yang mayoritas non-Islam. Islam akan menjadi minoritas. Nah, tapi gini teman-teman, ya saya juga di sini sekalian menanggapi nubuatan-nubuatan yang sudah pernah saya dengar, ya, dan saya juga mendapat penglihatan ya. Indonesia nggak akan bisa diselamatkan, maaf. Ya, akan terpecah. Oke, itu aja dari saya. Nggak usah berlanjut-lanjut. Ya, kita lanjut lagi di sini. Seorang Mekah terbunuh, 2 ditangkap dan banyak harta jarahan dibawa ke Madinah. Rampok.
Tapi Muhammad terkejut, ternyata banyak orang Madinah yang kaget akan ternodainya bulan suci oleh penyerangan itu. Meski demikian, Muhammad tetap saja mendapat 1/5 dari barang rampokan, dan untuk menghilangkan rasa bersalahnya dan membenarkan tindakan dia di mata pengikutnya, dia dengan nyaman mendapat sebuah wahyu. Ya, jadi ketika Muhammad mulai terdesak oleh orang Yahudi karena menyerang di bulan Ramadan, di bulan suci, tiba-tiba Allah menurunkan wahyu yang membenarkan peperangan meski dilakukan di bulan suci. Dan hal itu dianggap sebagai kejahatan yang lebih kecil daripada kejahatan terhadap Islam. Mendingan merampok, dosanya kecil, ya, daripada menghina Nabi dan Allahnya. Nah, di sini ada di surah 2, surah Al-Baqarah, ayat yang 212. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah. Nah, ajaib ya teman-teman, ketika Muhammad kepepet, ketika Muhammad butuh pembelaan, Allah turun memberikan wahyunya. Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi manusia, menghalangi dari jalan Allah atau kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar daripada membunuh. Jadi membunuh nggak apa-apa teman-teman, asal tidak kafir dari Allah. Nah, ini dia nih. Membunuh boleh, ya. Nih, daripada membunuh. Ini ada di surat Al-Baqarah 212. Yang ucilim-ucilim Anda bisa buka sendiri. Ini bukan saya yang ngomong, ini Quran Anda yang ngomong. Ya. Jadi untuk Islam, Anda coba buka Al-Baqarah 217. Anda boleh membunuh. Membunuh itu dosanya besar, tapi lebih besar kalau jadi kafir. Ya. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu. Kapan kira-kira orang kafir memerangi orang Islam? Kapan kira-kira orang Yahudi memerangi orang Islam? Kagak ada. Mereka duluan yang merang. Islam duluan yang memerangi. Islam duluan yang mengganggu. Islam duluan yang mengejek-ngejek Tuhan orang lain. Giliran diejek Tuhannya, mereka nangis-nangis. Mereka duluan yang menghina-hina Tuhan orang lain. Ketika ada seseorang seperti saya mulai berani menghina mereka, mereka panik, berak di celana. TV on sampai panik. Masyarakat Indonesia panik. Dewi Bulan gak bisa ditangkap, panik. Mulailah kalian mengumpulkan orang-orang yang ada di Amerika, ilegal-ilegal yang ada di Amerika untuk mencari Dewi Bulan. Kemana Allahnya? Kenapa mesti kalian yang kerja untuk Allah? Kemana Allahnya? Memangnya Allah gak sanggup untuk memutarbalikkan dunia? Mana Allah? Kalian selama ini ditipu oleh ajaran Muhammad. Kalau kalian baca Al-Quran kalian dengan terjemahannya, gak usah pakai dikurung-kurungin. Kurungannya itu jangan dibaca dan baca dengan benar. Banyak terjemahan-terjemahan yang melenceng. Beberapa malam lalu saya berdiskusi dengan Usama Dakdok dan saya menunjukkan di live stream bahwa banyak sekali terjemahan-terjemahan dari Kemenak itu menyesatkan. Karena Allah mereka memang menyesatkan. Kemenak menyesatkan masyarakat Indonesia. Karena Allah sudah menyesatkan Kemenak.
Nggak heran. Ya, mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka mengembalikan kamu dari agamamu. Nggak ada ini orang kafir merangin orang Islam. Ini hiperbola ini. Grandiosity. Bokis, penipu. Kalian ditipu oleh orang buta huruf. Lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia di amalannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kalian tahu nggak siapa yang membuat mereka masuk neraka? Siapa yang membuat mereka kafir? Allah sendiri. Allah membuat manusia kafir. Tapi ketika orang sudah kafir, Allah jeblosin ke neraka. Kurang ajar Allah kalian tuh. Kalau gue jadi umatnya, gue keluar. Sorry ya Allah, gue keluar dari agama lu. Nggak beres lu. Lu yang membuat orang kafir, lu sendiri yang menghukum mereka. Nggak waras lu Allah. Ya. Nah ini, saya ambil yang penting-penting aja deh. 2 hari kemudian, ini setelah peperangan Badar, sekitar setengah jalan ke Madinah, Uqbah tawanan lain dikeluarkan untuk dipancung. Dia meminta untuk bicara dan menuntut kenapa dia diperlakukan lebih parah daripada tawanan lain. Karena permusuhanmu pada Allah dan Rasul-Nya, jawab Muhammad. Karena kamu musuhan sama Allah dan musuhan sama nabinya. Makanya kamu disiksa lebih jahat. Gue rasa ini Allah udah gila, ini Nabi udah gila gue rasa. Dari mana Muhammad tahu kalau dia musuhnya Allah? Sebenarnya yang memutuskan hukum Islam itu siapa sih? Muhammad atau Allah sih? Permusuhanmu pada Allah dan Rasul-Nya. Nebeng nih, nebeng ngetop. Dan anak perempuanku yang masih kecil. Tangis Uqbah, siapa yang akan mengurusnya? Api neraka, teriak sang penakluk tanpa hati itu. Dan seketika itu juga si korban dijatuhkan ke tanah untuk dipenggal. Celakalah kau, lanjut Muhammad, penganiaya, tidak percaya Allah dan Rasulnya dan kitabnya. Kupanjatkan syukur pada Allah yang telah menyiksamu. Gila ya. Ini ajaran macam apa coba? Ketika ada orang yang teraniaya, mereka malah bersyukur kepada Allah. Ini ajaran gila. Agama gila. Saya ngebacanya saja sudah emosi. Kok ada ajaran kayak gini dibilang ajaran agama damai. Apa sih bahasa Arabnya, gue lupa deh. Ya. Islam is the religion of peace. Pret. Nggak ada itu religion of peace. Ya, elah pagi-pagi udah ditelepon. Ya, maklum saya di sini pagi, saya masuk kerja jam 11, ini belum ada jam 10. Telepon udah masuk, berarti saya matiin. Ya. Nggak beres kan Islam nih. Ajaran orang gila ini namanya. Kalau ada kalian yang masih waras, yang pakai logika, masih mau mengikuti ajaran ini, masih ada di ajaran ini, yang mengajarkan kekerasan, ketika melihat penganiayaan, malah bersorak-sorai, malah bersyukur kepada Allah. Ini ajaran orang gila.
Saya kasih tahu, ajaran orang gila. Muhammad itu orang gila. Tolong yang muslim yang ada di live chat, tolong dicatat. Kalau perlu di TikTokin, Dewi Bulan yang bilang kalau Islam ini ajaran orang gila. Catat. Ya. Gila cari darah mereka ya. Lagi-lagi pembunuhan ini dibenarkan dan didukung oleh Wahyu. Surah 8 ayat 68. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Isi dari Quran yang katanya wahyu dari Allah penuh dengan kekerasan. Ini agama yang penuh dengan kekerasan, penuh dengan pertumpahan darah. Yang diajarkan, yang dicontohkan oleh nabinya sendiri. Dicontohkan oleh Allahnya, bahkan diizinkan, direstui oleh Allah. Agama orang gila ini. Agama rasis. Ya. Orang berikutnya yang ditindak Muhammad adalah penyair bernama Asma bin Marwan. Ini sudah sering dibahas oleh sang penggugat dan saya ya. Yang berasal dari suku Aus. Perempuan ini tidak pernah menyembunyikan rasa tidak sukanya pada Islam. Sama seperti saya nih. Ya. Sekarang saya nggak sembunyi-sembunyi. Saya nggak suka dengan Islam. Tapi bukan berarti saya tidak suka dengan Muslim. Ajaran mereka yang saya tidak suka. Nabi mereka yang saya amit-amit jabang bayi. Dan telah menyusun beberapa bait puisi perihal klannya yang lebih mempercayai orang asing daripada orang itu memerangi klannya sendiri. Dengan kata lain, lomba puisi. Muhammad dan Asma bin Marwan, perempuan loh ini. Mereka lomba puisi. Karena Asma bin Marwan banyak penggemarnya. Ketika Asma bin Marwan membacakan puisi, pengikutnya Muhammad, fans-fansnya Muhammad, pada lari ke Asma bin Marwan. Muhammad nggak suka. Melihat dia ditinggalkan fansnya pada larinya ke Asma bin Marwan, dia nggak suka. Maka dia merencanakan kejahatan terhadap Asma bin Marwan. Ya. Ini tadi isi puisinya ya teman-teman ya. Ini isi puisinya. Isi puisi Asma bin Marwan. Lah, setelah mendengar puisi tadi ya dibacakan oleh Asma bin Marwan, Muhammad langsung rembukan sama pengikutnya. Mendengar puisi ini Muhammad berkata, "Tak adakah yang mau menyingkirkan anak perempuan Marwan ini bagiku?" Ada nggak sih yang mau bunuh orang si Marwan ini? Si anak Marwan ini? Ada yang mau bunuh orang ini nggak? Si perempuan ini nggak? Kalian ada nggak yang mau bunuh ini? Muhammad nawarin. Sama seperti halnya ketika MUI menawarkan kalian siapa yang bisa membawa Dewi Bulan. Sama halnya ketika itu ulama-ulama bangsat Indonesia mencoba cari tahu. Sama seperti halnya petinggi-petinggi bangsat Indonesia membongkar data Dewi Bulan. Ini lemah nih. Ini sudah terbukti kelemahan mereka. Mereka tidak bisa menyanggah apa yang Dewi Bulan sampaikan, tapi mereka cuma bisa membuli. Inilah agama mereka nih, agama tukang bully. Agama pengecut. Hanya orang pengecut yang sukanya membuli. Apalagi ini perempuan ini. Perempuan. Harusnya Muhammad bikin puisi yang lebih hebat dong.
Harusnya kalian nih ulama-ulama bangsat Indonesia sanggah apa yang Dewi Bulan sampaikan. Sanggah. Bukan main bully-bulian. Makanya nggak heran kalau Indonesia bakalan terpecah-pecah, bakal hancur. Tunggu aja waktunya. Seorang muslim fanatik. Semakin fanatik Islam, seorang muslim, semakin terlihat bakatnya, yaitu teroris. Umat merangkak ke dalam rumah sang penyair. Udah kayak maling kan? Agama maling memang. Ketika dia tidur. Jadi menyusup ke rumahnya Asma bin Marwan. Menyusup. Dikelilingi oleh anak-anaknya yang masih kecil. Jadi Asma ini masih punya anak-anak kecil dan masih disusui. Malah satu anaknya masih sedang menyusu di dadanya. Umair melepaskan anak yang sedang menyusu itu dan menusukkan pedangnya ke sang penyair, ke wanita tersebut. Pagi berikutnya ketika selesai sholat di masjid, Muhammad yang mengetahui telah terjadi pembunuhan malam itu berkata pada Umair, "Sudahkah kau membunuh anak perempuan Marwan?" "Ya," jawabnya. "Tapi katakan apa aku akan menanggung dosa pembunuhan ini?" Jadi si Umair nanya, "Nih aku sudah bunuh wanita nih, apakah aku akan menanggung dosa?" Karena orang ini masih punya nalar. Mungkin dia masih ingat perjanjian lama, mungkin dia masih ingat 10 perintah Tuhan, jangan membunuh. Makanya dia nanya. Muhammad bilang, "Oh tidak." Ya, tidak kata Muhammad. Berarti Muhammadlah yang menentukan apakah kalian berdosa atau tidak. Muhammadlah yang menentukan apakah kalian masuk neraka atau surga. Dengan kata lain, Muhammadlah sebenarnya yang kalian sembah. Dua kambing tidak sudi bertumbukan kepala, maksudnya kambing pun tidak akan ambil peduli baginya. Kurang ajar kan? Dengan kata lain, perempuan itu tidak berharga. Dengan kata lain, perempuan tidak berharga di mata Muhammad. Kalau perempuan tidak berharga di mata Muhammad, maka perempuan tidak berharga di mata Allah. Karena itulah di Quran dikatakan banyak wanita, mayoritas itu wanita masuk neraka. Neraka itu akan dihuni oleh wanita-wanita muslim. Makanya banyak wanita-wanita yang ikut-ikutan jihad. Karena mereka tahu, kalau mereka tidak melakukan jihad, tidak melakukan perang di jalan Allah, mereka pasti masuk neraka. Sebaik-baik apapun wanita muslim, sesetia-setia apapun wanita muslim kepada suaminya, meskipun digebukin, tetap masuk neraka. Karena itu banyak wanita-wanita muslim yang ikut jihad karena mengetahui hal ini. Saya pun seperti itu. Saya ikut jihad. Saya ikut memerangi di jalan Allah waktu saya masih muslim. Karena saya tahu kalau saya tidak berbuat apa-apa pasti masuknya neraka. Sudah dikatakan dalam Quran. Semua wanita muslim masuk neraka. Muhammad lalu memuji Umair di hadapan para muslim yang ada di masjid karena pelayanannya kepada Allah dan nabinya. Makanya saya bilang ini ajaran orang gila. Saya langsung nah, perampokan itu terus terjadi ya teman-teman. Nah, bahkan ini dengan PD-nya Allah mengatakan begini. Surah 3:12 Al-Imran. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir. Ini ngomong ke saya nih. Kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring ke dalam neraka jahanam dan itulah tempat yang seburuk-buruknya. Emangnya lu siapa? Ini kan untuk Islam. Di luar Islam nggak berlaku.
Nggak usah pakai nakut-nakutin kayak gini, udah nggak berlaku, ya. Ini udah zamannya ateis, keluar dari Islam. Sudah zamannya orang pakai logika, nggak pakai agama. Semakin beragama seseorang, semakin jahat orang tersebut. Mau Kristen, mau Islam, Hindu, Buddha, apapun agama itu. Semakin orang itu beragama, semakin jahat orang tersebut. Mendingan keluar aja dari agama, apalagi agama Islam ini. Ya. Setelah kejadian itu berturut-turut terjadi perampokan-perampokan selanjutnya. Perampokan-perampokan terhadap karavan Mekah itu tidak selalu sukses, kadang diikuti beberapa bulan masa kosong. Tetapi berbagai pembunuhan tetap berlanjut. Telah dilakukan tindakan pengecut dan keji lain yang menambah hitam halaman-halaman kehidupan sang nabi. Ka'ab ibnu Ashraf adalah anak dari perempuan Yahudi Bani Nadir. Dia berangkat ke Mekah setelah perang Badar dan menyusun puisi untuk menghormati mereka yang gugur, mencoba membangkitkan semangat orang-orang Mekah agar membalaskan dendam pahlawan-pahlawan mereka yang gugur di Badar. Bodohnya dia kembali lagi ke Madinah, di mana Muhammad sedang memohon pada Allahnya dengan suara kuat. Oh Allah, berikan kepadaku anak si Ashraf dengan cara apapun yang kau mau karena hasutan-hasutan dan puisi-puisinya. Oh Allah. Ketika dia bilang, oh Allah, minta dikutuk, minta mengutuk orang. Makanya jangan kaget ya teman-teman, kalau uclim-uclim ini, kalau ada orang seperti saya, ya berani menyuarakan, mereka pasti langsung mengutuk, oh semoga Allah memberikan kamu begini, oh semoga Allah, oh Allah, oh Allah. Ngadu. Kenapa nggak Allahnya sendiri turun ke bumi lawan saya? Nggak berani Allahnya sama saya. Orang-orang Yahudi takut akan serangan kita pada musuh Allah dan tidak ada seorang Yahudi pun yang tidak takut. Ya ditakut-takutin, diancem. Jelas saja. Orang-orang Indonesia mungkin takut kalau diancam sama kalian. Lu mau ngancem-ngancem gua, lu udah gila. Lu pikir gue takut? Banyak itu surat-surat ancaman. Chat-chat ancaman-ancaman kepada saya. Lu pikir gue takut? Nah, di riwayat ini dari Bukhari, sahih ya. Sahih ya. Sahih nih, bukan doif Bukhari. Sahih Bukhari, volume 5, buku 59, hadisnya nomor 369. Ini dari buku. Bentar. Rasul berkata, siapa yang mau membunuh Ka'ab bin al-Ashraf yang telah melukai Allah dan utusannya? Dia yang tersinggung bawa-bawa nama Allah. Sejak kapan Allah tersinggung? Siapa yang menyinggung Muhammad? Ini dia nih. Muhammad meminta. Siapa yang mau bunuh Ka'ab? Sama seperti halnya MUI cari-cari orang, siapa yang bisa menyeret Dewi Bulan? Ulama-ulama kalian cari-cari orang, siapa yang bisa menyeret Dewi Bulan? Bahkan ada sayembara, siapa yang bisa tangkap Dewi Bulan? Ketika mereka tahu Dewi Bulan bukan warga negara Indonesia, mereka nyengir. Hihi, ternyata Dewi Bulan bukan orang Indonesia. Hihi, ternyata Dewi Bulan ada di Amerika. Kalau gitu kita berangkatkan orang-orang dari Indonesia masuk ke Amerika, menyamar sebagai waitress di restoran-restoran. Kalau kalian orang ilegal, kalian nggak mungkin kerja di restoran-restoran mahal. Pasti di restoran-restoran ece-ece, restoran-restoran Cina, restoran-restoran Indonesia. Maaf ya. Dewi Bulan kelasnya bukan di situ. Kerja di McDonald aja kalian nggak bisa. Nggak bisa. Kalian harus legal.
Orang ilegal nggak bisa kerja di restoran-restoran yang terdaftar. Kalau saya tahu ada restoran-restoran yang memperkerjakan ilegal imigran dari Indonesia, saya bisa laporin. Saya laporkan restoran tersebut kepada FDA, kepada kantor pajak setempat. Restoran itu harus ditutup dan pemiliknya akan dikenakan sanksi yang besar. Silakan kalau yang mau coba-coba hire ilegal imigran dari Indonesia. Restoran-restoran nih. The restaurant owners, I'm speaking to Americans, the restaurant owners. If you ever hire illegal immigrants from Indonesia, I'm going to report you. And they will put sanction on you, and they will fine you, and they will force you to close your business. Ini peraturan di Amerika. Saya hanya menyampaikan apa peraturan di Amerika. Ya. Orang Indonesia kebiasaan main ilegal, main belakang. Kebiasaan. Di Amerika pun masih kepake juga. Ini kebiasaan Muhammad ini nih. Oh Rasul, bolehkah aku yang membunuhnya? Nabi berkata, ya Muhammad bin Maslamah berkata, kalau begitu izinkan saya berbohong untuk menipu Ka'ab. Boleh nih, boleh berbohong. Ya. Kenapa diizinkan menipu? Karena Allahnya penipu. Allah itu khairul makirin. Allah, orang kafir memiliki tipu daya. Tapi Allah adalah pemilik tipu daya yang mematikan. Allah akan membalas tipu daya mereka karena tipu daya Allah itu lebih mematikan. Saya sudah bahas itu di topik bersama Usama Dakdok ya minggu lalu. Ya, kau boleh berbohong. Nabi berkata, oh kau boleh berbohong. Berarti yang menentukan hukum adalah Nabi Muhammad, bukan Allah. Allah cuma boneka doang. Allah cuma puppet. Yang sebenarnya kalian sembah adalah Muhammad. Nah, Muhammad, si orang buta huruf, ini yang menjadi nabi, menjadi sesembahan kalian. Lalu Muhammad bin Maslamah menemui Ka'ab dan berkata, orang itu, Muhammad menuntut sedekah dari kita, dan dia telah menyulitkan kita. Saya datang untuk meminjam sesuatu darimu. Dengan itu Ka'ab berkata, demi Allah, kau akan muak dengan Muhammad. Muhammad bin Maslamah berkata, sekarang karena kita telah mengikuti dia, kita tidak mau pergi sampai melihat bagaimana akhirnya. Kami ingin kau meminjamkan makanan sekarung atau 2 karung. Ka'ab bilang, ya aku pinjamkan. Tapi kau harus menaruh jaminan untukku. Akhirnya mereka tawar-menawar. Mereka meminjamkan senjata mereka. Jadi teman-teman, karena ditipu, karena Muhammad boleh menipu, ya Muhammad mengajarkan menipu, Muhammad mengajarkan umatnya berbohong, sama seperti Muhammad sudah mengajarkan kadrun, wati, kadrun, badrun, saudun, maudun untuk berbohong. Makanya saya bilang, kalian kalau punya perjanjian dengan orang Islam, dengan Muslim, jangan dipercaya. Jangan pernah kalian mengambil pekerja-pekerja Muslim. Buat orang-orang Kristen di Indonesia, kalau kalian punya usaha, kalian mau hire pembantu atau babysitter atau apapun, jangan pernah ambil orang Islam. Catat. Kalau kalian punya usaha, apapun itu, jangan pernah ambil orang Islam. Ya. Saran saya, karena sudah banyak kejadian keluarga yang hire wanita Muslim malah dirampok habis, anaknya disiksa,
Kurang ajar kan? Buat mereka harta orang kafir itu halal bagi mereka. Buat orang-orang Islam ini, harta kalian yang kalian cari dengan susah payah, dengan kerja kalian, itu halal bagi mereka. Makanya saya sarankan pecat. Kalau Anda punya pegawai-pegawai muslim, pecat. Kalau Anda punya anak buah yang masih Islam, pecat. Saran saya, suruh mereka minta sama Allahnya. Ya, jangan takut sama Islam. Jangan takut sama mereka. Kalian punya kekuatan yaitu di ekonomi. Teman-teman Kristen, kalian punya kekuatan di ekonomi. Kalian punya kekuatan di otoritas. Pakai itu kekuatan tersebut. Jangan malah jilat-jilat pantat muslim. Kalau mereka bangkrut, nggak punya makanan, pasti mereka ngemis-ngemis. Ya, kita harus pakai logika. Karena perang kita bukan cuma perang fisik, tapi perang logika. Mainnya psikologi. Ini saya ajarin kalian. Untuk menghancurkan ekonomi Indonesia gampang, boikot aja Indonesia. Semua perjanjian perdagangan putus. Putus. Amerika nggak butuh Indonesia, Israel nggak butuh Indonesia. Ya. Nah, pertanyaannya, agama apapun yang bisa membuatmu jadi sadis, pastilah agama hebat. Buat mereka, kalau orang sadis itu hebat. Buat mereka nih, orang sadis adalah hebat. Cuma ajaran orang gila yang dibawakan oleh orang gila. Yang nabinya nabi gila, Allahnya pun sinting. Karena butuh kemenangan, Muhammad memutuskan untuk menekan suku Yahudi lain. Muhammad tahu loh ya, kalau Yahudi itu tajir-tajir. Tahu, di seluruh dunia ini Yahudi itu tajir. Ya. Mereka tahu itu. Orang Yahudi juga orang yang sangat murah hati. Meskipun mereka keras kepala. Muhammad tahu yang diincer itu orang-orang kaya. Kalau di Indonesia, yang mereka incer itu Cina-Cina. Karena mereka tahu Cina-Cina itu pekerja keras dan kaya-kaya. Nah, mereka yang orang-orang Jawa, orang-orang Betawi, orang-orang Padang, ya, Arab-Arab pesek yang pemalas, mereka cuma bisa merampok, menipu mereka. Jadi jongos mereka. Saya sarankan kepada teman-teman saya yang Chinese, Kristen, ataupun yang masih Konghucu, jangan kalian pekerjakan Muslim. Sepintar apapun mereka, jangan pekerjakan mereka. Tutup bisnis mereka. Tutup lahan mereka. Dan juga jangan kalian berbisnis dengan orang-orang Islam. Toko apapun, Pak Haji, Bu Haji, jangan ke sana. Cari toko Cina, banyak kok. Melangkah sedikit. Jalan sedikit lah. Cari toko Cina, banyak. Jangan kasih bisnis orang-orang Islam. Jangan kalian beli apapun dari orang Islam. Forget it. Kita lihat berapa lama mereka bisa bertahan. Ya. Nah, ini adalah semua serangan-serangan Muhammad, kekejian-kekejian Muhammad yang dilakukan bersama dengan pasukan-pasukannya, bersama dengan kadrun-kadrunnya.
ya. Ini belum menyangkut masalah wanita loh ya. Nah, sesungguhnya keputusan Sat adalah keputusan Allah yang dinyatakan dari surganya di langit 7. Kita baca dari sini ya. Ini lucu nih. Bani Aus, mengenai Bani Aus. Ya. Ini Aus, ini Sat yang bilang nih. Ini Sat ini. Ini adalah salah satu pengikut Nabi ya yang berkata, keputusan saya, ini Sat nih. Ini orang nih. Pengikutnya Muhammad nih, bukan Nabi ya. Adalah bahwa semua laki-laki harus dihukum mati, perempuan dan anak-anak dijual sebagai budak. Ini nih agama kalian nih. Ini dari mulutnya Sat, salah satu pengikutnya Muhammad. Dan harta yang mereka tinggalkan dibagikan kepada para muslim. Muhammad menyatakan keputusan itu sama dengan apa yang ingin dia putuskan. Sesungguhnya keputusan Sat adalah keputusan Allah yang dinyatakan dari surganya di langit ke-7. Ini firmannya Sat yang dimasukkan ke dalam hadis. Inilah pembunuhan terbesar. Nah, minggu depan, karena saya belum ngopi nih ternyata ya. Minggu depan kita akan masuk ke sini ya teman-teman. Blue. Ya. Minggu depan saya masuk ke sini. Kalau saya bisa pakai note. Bentar ya. Saya mau kasih note dulu di sini. Ya, salah. Oke, teman-teman. Nah, langsung masuk ke skandal seksual sang nabi. Nah, jadi ini dulu ya teman-teman. Ya, yang ini nih. Minggu depan kita akan bahas ini. Ya. Ini bisa nggak saya? Nah, saya taruh di sini. Oke. Jadi minggu depan kita ada di sini. Teman-teman yang lain dari ruangan Zoom, apakah ada yang mau menyampaikan sesuatu? Enggak, Bu. Enggak. Udah ya, udah cukup jelas ya. Ini agama seperti apa ya? Aku tadi kan Ibu Debe bilang gini, jangan perkerjakan orang itu. Iya memang, mereka itu juga kan rasis sama agama yang non-muslim. Haram lah, tetapi uangnya nggak haram. Jadi ya udahlah, orang-orang bisnis jangan kasih yang si Uclim, Kadrun, karena sekali kamu masukin, mereka itu bagaikan kanker. Kanker itu harus dituntasi biar nggak menjalar. Itu aja aku kasih saran. Biar sebaik apapun ajarannya udah salah, orangnya tetap kucintai. Begitu, Bu Debe. Shalom alaikum. Ya, makasih, Bu. Ini kita bacain aja deh, belum ada sejam. Malamnya parit-parit yang cukup besar itu dimasuki jenazah digali sepanjang pasar tengah kota. Paginya Muhammad sendiri yang mengawasi tragedi berdarah ini. Ia memerintahkan setiap tawanan lelaki dibawa ke dalam satu kelompok masing-masing terdiri dari 5 atau 6 orang sekaligus. Tiap kelompok diperintahkan untuk duduk di depan parit kuburan mereka. Di sana kepala mereka dipancung dan tubuhnya ditendang masuk parit. Pembantaian itu dimulai pagi hari berlangsung sepanjang hari dan diteruskan di malam hari dengan memakai obor. Seraya kakinya dibasahi darah karena tanah pasar yang dibanjiri darah, dan setelah memberi perintah agar parit tersebut ditutup dengan tanah dan diratakan, Muhammad lalu langsung beranjak menghampiri Rihana, seorang perempuan Yahudi Bani Quraisy yang cantik, yang suami dan para kerabatnya baru saja dipancung. Orang gila. Nabi gila. Nabi gila. Nabi gila.
Betapa biadab Nabi Iblis itu. Tidak peduli Rihanna sedang berduka. Si kucing Muhammad. Bilang si kampret Muhammad, ini bukan kucing nih, kampret Muhammad. Garong malah horny dan pengin. Tahu ya. Ini catatan dari si penterjemah nih. Ya. Ini catatan dari si penterjemah nih. Sama kan? Rihanna di saat suami mati, ayah dan saudara-saudara lelakinya dibantai oleh begundal Muhammad. Orang beginian kok dibilang nabi dan teladan bagi umat manusia. Cuy, yang diurusin cuma seputar selangkangannya sendiri. Sekali lagi, cuy, jijik ya sama yang kayak gini. Terserah ente mau bilang gue pembenci Muhammad kek, Islamofobia kek, emang gue urus. Kita harus bisa mengungkapkan ya isi hati kita. Ya. Namanya orang gila nih. Nabi gila, ajaran gila. Yang berasal dari orang buta huruf, orang bego. Hanya orang tolol yang mau mengikuti Nabi buta huruf. Nah, minggu depan kita langsung masuk ke sini deh. Ke ini. Skandal-skandal seksual sang Nabi. Minggu depan kita masuk ke sini ya teman-teman ya. Oke. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.